Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Ya, hari ini saya akan memberikan kisah-kisah saya bersambung dari kisah-kisah selanjutnya. Ini adalah bagian kedua, yaitu kegagalan saya mendaftar CPNS formasi dosen tahun 2023. Sebelumnya saya 2 kali mendaftar CPNS teman-teman, di tahun 2023 sama 2024 nih. Tapi alhamdulillah saya diterima di tahun 2024. Tapi di 2023 gagal. Apa sih penyebab yang bikin gagal nih? Ya, teman-teman harus tahu nih untuk pelajaran teman-teman nanti biar jadi motivasi teman-teman ya. Jadi ketika saya mendaftar formasi dosen CPNS ya di tahun 2023 ya, di sana saya mendaftar di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yaitu Kemristek-Dikti ya namanya, atau sekarang Kemdikti ya. Saya kurang ingat pas tahun 2023 itu singkatannya apa. Intinya di bawah naungan Dikti, di mana instansinya Politeknik Negeri Jember. Itu adalah kampus saya ketika saya belajar D4 atau Diploma 4 atau Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yang sekarang berganti nama prodinya menjadi S1 atau D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Jadi teman-teman, saya di tahun 2023 kenapa ngambil di sana, karena saya ingin kembali nih ke Jawa Timur, karena saya kan aslinya Jawa Timur, jadi saya ingin kembali ke Jawa Timur juga. Pas posisinya formasi dosennya buka di Jember sana, jadi ketika proses pendaftaran pun itu lancar sekali ya. Kan ada tahapannya, ada administrasi, ada kompetensi dasar, ada kompetensi bidang ya, dan lain-lain. Jadi untuk administrasi pun seperti biasa berjalan sangat lancar, alhamdulillah. Jadi ketika saya mendaftar di mana yang dibutuhkan persyaratannya itu ada ijazah, transkrip nilai, surat pernyataan dan sebagainya, itu alhamdulillah saya tidak ada rintangan sama sekali, seluruhnya mulus ya. Yang dibutuhkan hanya satu ya, matre. Waktu itu zamannya matre elektronik susah-susahnya itu. Susahnya dalam artian error ya websitenya ya. Jadi itu yang hambatan ya mungkin. Selanjutnya ketika proses administrasi sudah selesai dan alhamdulillah lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Di SKD pun baik itu TKP, TIU, TW, TWK ya, tes wawasan kebangsaan ya, itu saya mendapatkan nilai yang cukup tinggi ya, ibaratnya 400 ke atas ya. Alhamdulillah, karena saya juga mempersiapkannya dengan matang ya, tetap bimbingan belajar, ikut YouTube yang VR yang selalu di share oleh teman-teman YouTube ASN ya, itu seluruhnya saya cek semua. Selama saya mengerjakan pun juga lancar-lancar aja, hampir bimbel yang saya ikuti itu menjadi kisi-kisi saya dalam mengerjakan. Selanjutnya ketika hasil SKD udah keluar, alhamdulillah saya itu peringkat 1 teman-teman dari 4 ya. Ingat, peringkat 1 dari 4 teman-teman ya. Ibaratnya cukup, saya nggak tahu ya apakah gugur ya, banyak yang gugur. Yang saya tahu itu saya peringkat 1, ada 4 pendaftar yang lanjut ke periode selanjutnya, itu di SKB. Ketika di SKB pun kan dibagi jadi 2 nih, ada SKB CAT dan SKB non CAT. Untuk SKB non CAT pun untuk formasi dosen kan dibagi 2 juga, yaitu tes micro teaching sama tes wawancara. Dan dua-duanya ini teman-teman itu ada passing grade-nya ya. Passing grade-nya itu kalau nggak salah nilainya 12. Jadi ketika saya melanjutkan tahap selanjutnya, itu saya sudah dijadwalkan SKB non CAT nih. SKB non CAT-nya saya dijadwalkannya itu micro teaching dulu teman-teman, micro teaching baru wawancara.
konteks praktek mengajar. Di depan saya itu ada ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Karena waktu itu masih daring, otomatis yang menguji saya beliau-beliau. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, itu prosesnya lancar. Tapi saya cek kan itu kan nilainya real time ya. Kalau nilainya real time saya bisa ngeceknya di malam hari, dan ternyata hasil saya itu di bawah yang lainnya ternyata teman-teman. Nilainya kalau nggak salah 14. Walaupun itu sudah di atas passing grade, tapi kan namanya seleksi ya, selain passing grade pun, lolos passing grade, kita kan harus bertarung dengan yang lain nih. Otomatis saya yang paling di bawah teman-teman. Lalu ketika wawancara ya, itu di hari berikutnya teman-teman, selang berapa hari ya, kalau micro teachingnya itu hari Senin, wawancaranya hari Selasa, ingat saya teman-teman, itu pagi. Dan dimana saya itu waktu itu ada wadir 2 sama wadir 3, saya kurang tahu ya wadir 1 atau wadir 2, yang penting ada 2 wadir wakil direktur yang menguji saya dalam wawancara TCPNS formasi dosen. Pertanyaannya cukup langsung to the point ya, ibaratnya bagaimana cara kamu meningkatkan prodi atau tetap bertahan di mana prodinya itu sekarang unggul, bagaimana cara mempertahankannya dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Selanjutnya prosesnya itu lancar juga teman-teman, dan nilai saya cukup tinggi. Seharusnya di wawancara itu nilainya saya 20, tetapi pesaing saya lebih tinggi dari saya teman-teman, itu di atas 20 malah, ada yang dapat 25 sama 24. Nah itu saya dari situ udah, wah ini kemungkinan saya nanti anjlok nih kesempatan saya di SKPCAT. Saya sudah menyiapkan nih teman-teman, udah berdoa, udah berikhtiar, udah berusaha, semuanya lah sudah saya lalui ya, sudah ikut bimbel juga. Dan ternyata pas SKPCAT-nya turun juga teman-teman, jeblok, dan akhirnya saya peringkat 3. Yang dibutuhkan formasi dosen di sana itu ada 2. Ya kecewa sih ya, pasti ya, namanya manusia ya, sudah berusaha dan sebagainya, hasilnya tidak baik ya. Tapi dengan hasil tersebut tidak membuat saya putus semangat teman-teman. Ini jadi pembelajaran saya akan mempersiapkannya untuk tahun depan. Otomatis apa yang harus saya siapkan nih biar saya itu lolos untuk tahun berikutnya, sehingga teman-teman yang lolos alhamdulillah ya, tapi yang tidak lolos jangan patah semangat ya. Kalian harus mempersiapkannya sejak dini. Ketika banyak yang tidur, kalian itu posisinya lagi bangun apa? Bangun mempersiapkan untuk tes berikutnya. Seperti itu teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan untuk yang part 3 nih, bagaimana saya lolos di tahun 2024 di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ada nih kata-kata untuk teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga sedang berjuang di jalur CPNS ya, jangan pernah menyerah karena satu hasil aja. Seleksi CPNS bukan hanya soal nilai, tapi juga proses pembelajaran diri. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.